entrepreneur gitu kan. Kalau kewirausahaan itu entrepreneurship. Wirausaha itu adalah orang yang memiliki kemampuan melihat ya, dan menilai peluang atau kesempatan bisnis ya. Kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan serta mengambil tindakan yang tepat untuk meraih suatu kesuksesan. Jadi di sini wirausaha itu harus peka ya, harus peka terhadap adanya peluang. Jadi bahkan itu merupakan suatu permasalahan bagi orang awam atau pada umumnya, tapi bagi seorang wirausahawan, oh ini adalah suatu peluang gitu ya, karena di dalam masalah itu tentunya memang ada tantangan. Nah, tantangan itulah yang mengandung peluang tersebut gitu ya. Jadi wirausaha itu merupakan seseorang ya, di orangnya atau pelakunya yang berani mengambil risiko ya, berani mengambil risiko. Tentunya di sini juga tidak ngawur gitu kan, tetapi harus dengan apa namanya penuh perhitungan ya, meskipun nantinya juga tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, tetapi dia berani mengambil risiko ya, harus berani mengambil risiko. Kemudian juga untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis ya, sehingga nantinya akan menerima keuntungan finansial maupun non finansial. Itu adalah batasan tentang entrepreneur atau wirausaha. Mbak Sinta Ho, Lingga Dewi. Ini semester 4 ya, semester 4 tuh kita belum pernah ya, baru ketemu ini ya. Ya toh? Ini nanti di semester ini ketemu 3 kali dengan saya ya. Dengan fisiologi tumbuhan dan dengan apa counter bioteknologi. Nah, sekarang wirausaha udah jelas ya. Kalau perbedaan wirausaha dengan pedagang apa? Ada yang tahu? Ini di slide nggak ada. Ini apa? Kalau Siapa nih yang jawab? Lydia yang jawab, Bu. Nggak kelihatan nih. Iya, halo Ibu. Halo, ya dengar suaranya teman. Lydia dan Mbak Lydia ada di mana ini gambarnya? Nah, silakan Mbak Lydia. Oh iya Ibu. Kalau pedagang itu cuman mengambil barang, terus dia jual di atas modalnya, sesederhana itu aja. Tapi kalau pebisnis itu melihat peluang. Misalnya kalau kita pedagang itu cuma ngambil barang dari distributor, lalu dia jual sesuai harga pasaran. Tapi kalau misalnya pebisnis, dia lihat, oh ini ada satu barang, gimana caranya dia naikin harganya supaya dia bisa memperoleh lebih banyak keuntungan. Mungkin dia tambahkan brand atau dia ubah sedikit modifikasi sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Padahal sebenarnya tidak beda jauh dengan yang asalnya, cuman dimodifikasi saja. Sehingga seharusnya kalau orang yang bisa berwirausaha itu bisa melihat suatu peluang untuk menjadikan hal itu jadi lebih baik lagi. Gitu, Bu. Mbak Lydia ini kelas apa ini? Kelas B, Ibu. Kelas B. Ini yang tadi juga jawab tadi ya? Iya, Ibu. Tak tulis loh ini ya, yang menjawab itu tak tulis. Oke, terima kasih. Jadi kalau pedagang itu sekedar ya, sekedar menjual dan dia sekedar mencari keuntungan saja gitu ya, tanpa melihat bagaimana cara meningkatkan nilainya gitu kan. Kemudian juga berpikirnya jangka pendek gitu kan, pokoknya laku ya sudah. Tapi kalau wirausahawan itu panjang gitu kan, berpikirnya panjang. Jadi pakai proses. Mungkin di awal-awal tidak harus untung ya, tapi mikirnya jangka panjang sekali. Jadi keberlanjutannya itu dipikirkan kalau wirausahawan. Tapi kalau pedagang enggak, sekarang laku ya udah laku gitu kan, tanpa memikir nantinya gitu kan. Jadi kalau pedagang kadang tidak meninggalkan etika-etika berbisnis gitu ya. Tapi kalau wirausahawan kan harus ada etikanya berbisnis bagaimana gitu kan, harus menjaga relasi dengan pelanggan dan lain-lain. Kemudian juga kejujuran nanti akan ada di
di slide berikutnya. Jadi kalau pedagang itu cenderung instan saja gitu kan, dari keuntungan secara instan. Gitu. Tapi kalau wirausahawan itu by proses gitu kan, jadi pakai proses. Tentunya liku-likunya atau perjalanannya juga agak berbeda. Kalau pedagang itu kadang juga hanya reseller ya, menjual ulang gitu kan, pula itu tanpa tidak memproduksi sendiri gitu kan. Kemudian wirausahawan sudah. Sekarang kewirausahaan atau entrepreneurship ya, ini adalah merupakan satu semangat ya, atau jiwa atau sikap dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha ya, yang mengarah pada upaya mencari, ya, menciptakan, kemudian menerapkan cara kerja, teknologi dan menghasilkan produk yang baru. Bisa meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan memperoleh keuntungan yang besar juga gitu ya. Jadi di sini ada poin produk baru ya. Jadi ada inovasinya gitu ya. Jadi kalau wirausahawan itu dituntut untuk kreatif dan inovatif. Nah, apa itu bedanya kreatif dan inovatif? Kreatif dan inovatif. Jadi tidak hanya sekedar apa adanya gitu kan, tapi harus kreatif gitu kan, harus kreatif dan inovatif sehingga menarik, berbeda dengan yang ada yang ada sebelumnya gitu kan, harus kreatif. Apa perbedaan kreatif dan inovatif? Di Izin slide nggak menjawab, ada Bu. ini. Siapa nih namanya? Saya Nisa dari kelas B, Bu. Menurut saya kalau kreatif itu seperti menambahkan nilai seni di dalam suatu barangnya seperti itu, Bu. Jadi ketika nanti akan dijual akan bisa menambah atau meningkatkan harga produk. Terus kalau perbedaan dengan inovasi itu lebih ke arah tidak hanya dari bentuknya saja menurut saya, tapi juga menambahkan misalnya kebermanfaatan dari suatu produknya juga seperti itu, Bu. Seperti itu. Ya, kreatif menambahkan sesuatu. Tapi kalau inovatif itu kan berarti kan baru ya, hasilnya itu kan inovatif ya. Iya. Yang lainnya mau menambahkan? Nih Mbak Putri, ya, Mbak Putri Ramadhani. Saya Bu. Siapa? Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Julius Ardianto Victorius Draha dari kelas biologi C, Bu. Ya, biologi C ya. Bentar, Kak Tarinya ini. Ya Bu, Julius Bu, Julius. Ya, gambarnya lo belum kelihatan. Bu, Enggak, ya. saya pakai 2 device Bu. Yang satunya buat ngomong, yang satunya buat muka. Oh, enggak, wajahnya mana wajahnya? Ini Bu, enggak. Julius Bu, yang 2019 Julius. Ya, saya soalnya pakai HP kan nggak iso semua nih. Jadi hanya 4 ini. Oke, silakan. Sambil saya nyari. Oh iya Bu, untuk perbedaannya kreatif dan inovatif. Kalau kreatif itu menciptakan suatu produk yang berbeda Bu. Tetapi sebelumnya sudah ada, cuma dia memiliki perbedaan itu Bu. Misalnya misalnya gini Bu, kan ada pupuk organik terbuat dari kotoran, pupuk organik terbuat dari cabai rawit misalnya Bu. Nah ini nanti dibuat berbeda sedikit. Nanti ada pupuk organik yang terbuat dari buah kebun seperti itu. Itu kreatif Bu. Kalau inovatif, menurut saya sendiri, inovatif adalah menciptakan sesuatu yang baru, tapi itu belum pernah ada Bu. Gitu. Kalau ya, untuk contohnya saya masih susah memberi contoh karena saya nggak inovatif orangnya Bu. Kok bisa loh? Kok bisa? Jangan gitu ya. Jadi harus kalian Iya, ini harus memupuk jiwa kewirausahaan gitu kan. Jadi harus inovatif. Kira-kira apa? Ayo, kalau terbentur ini nanti bisa akan keluar. Waduh, apa ya? Aduh. Inovatif berarti kan produknya belum ada sebelumnya ya. Iya, Bu. Yang seperti itu. Kreatif mungkin hanya di modif ya. Oh ini Bu. Gimana? Itu ini Bu. Ini agak aneh Bu. Bensin dari kencing Bu.
Kan biasanya kencing cuma dibuang ya, Bu ya. Wah, Kan biasanya kan bensin ini cuma dibuang ya, Bu ya. Nah, kok bensin salah. Kencing bukan kencing ini biasanya cuma dibuang gitu ya, Bu ya. Mentok cukup cuma sampai jadi pupuk aja, Bu, gitu kan, Bu. Nah, ini lebih inovatif, ya. Bu. Mungkin bisa dijadikan bahan Pupuk, bakar. kemudian bahan bakar juga bisa loh. Biogas. Iya, Bu. Ya, Terus waduh, saya tidak bisa berinovasi lagi, Bu, maaf. dibantu yang lainnya. Ini Mbak Nur apa ini? Nur Laila, Nur apa ini? Nurlia Homsia. Jadi hilang. Ya, siapa yang bisa bantu? Nur ya, Oke, ketemu lagi nih. Ya, Bu. Halo. Mbak Nur ini. Mbak Nur, iya Mbak Nur. Siapa lagi? Nur Laila atau Nurlia ini? Mbak Nur Homsia. Hah? Bisa nambahkan Mbak Nur? Atau siapa aja bisa? Mas Dimas. Nah, Dimas Yoga Prastio. Serius nih. Jadi Mas Julius C ya, kelas C ya. Ini kelas dari kelas A belum ada yang muncul. Mas Dimas mau nambahkan? Iya Bu, apakah suara saya terdengar? Oh iya. Ya Bu, jadi kalau menurut saya inovatif itu kita mengembangkan sesuatu mungkin dengan misalnya Bu, mungkin lebih enaknya memakai contoh. Jadi menggunakan penambahan penerapan teknologi di suatu bidang yang kita kembangkan. Misalnya kita mengembangkan bidang budidaya perikanan. Kemudian kita mengkombinasikannya dengan menerapkan teknologi di budidaya yang kita kembangkan. Misalnya dengan pengembangan Internet of Things untuk mengontrol dan memantau kolam-kolam yang kita gunakan sebagai Misalnya untuk deteksi nutrisinya mungkin ya. Untuk deteksi nutrisinya apakah sudah habis atau perlu ditambah lagi gitu atau gimana? Itu juga boleh, bisa ya. Halo. Tadi Mas apa tadi? Halo? Halo? Mungkin jaringannya Dimas agak terkendala, Bu. Oh iya ya putus. Dimas tadi ya. Dimas tadi kelas apa? Biologi C. Jadi yang A belum ada ya. Ya, iya tadi iya terputus. Apa terlempar toh? Iya. Ya, jadi kreatif dan inovatif itu selalu ini ya, selalu bergandengan gitu kan. Kalau kreatif berarti ada kreasinya di situ, inovatif berarti ada produk barunya gitu ya, ada sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Nah, ini kalian nanti kalau PKMK ini yang penting tuh poin kreatif dan inovatif ini poinnya penting sekali ya, tinggi, poinnya tinggi. Kemudian arti penting kewirausahaan ya. Kemakmuran suatu bangsa ya, dan negara itu dinilai dari kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi tergantung. Jadi kalau negara tersebut berhasil menghasilkan barang dan jasa yang berguna dan mampu mendistribusikannya ke seluruh penduduk bahkan seluruh dunia, itu adalah menunjukkan kalau bangsa negara itu adalah makmur gitu ya. Nah, kemakmuran tersebut jadi proses menghasilkan barang dan jasa yang berguna dan terdistribusi itu ini adalah tidak hanya ditentukan oleh sumber alam dan geografisnya saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah terdapatnya suatu kelompok individu, jadi teamwork gitu ya, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kelompok tersebut ini yang disebut dengan ini wirausahawan gitu ya. Jadi
selama ini kan di Indonesia masih berapa persen ya, masih kurang dari yang diharapkan. Jadi kalian ini diharapkan nanti menjadi wirausahawan yang handal sesuai dengan bidang ilmu yang kalian tekuni. Jadi banyak sekali peluang bisnis biologi ini, gitu kan? Banyak sekali karena biologi mempelajari tentang semua makhluk hidup, kemudian juga interaksi dengan lingkungannya, sehingga peluang untuk bisnis itu banyak sekali ya. Tinggal ditunjang oleh ilmu kalian. Kemudian apa sih fungsi dan peran kewirausahaan? Nah, ternyata di sini adalah sebagai penemu, sebagai inovator. Inovator itu berarti yang menemukan inovasi tadi, gitu kan? Jadi menjadi penemu dan planner atau perencana. Jadi di sini menemukan atau menciptakan produk yang baru, menemukan teknologi yang bisa produk, bisa teknologi dan cara yang baru, kemudian juga bisa ide-ide baru, organisasi baru, merancang usaha baru, merencanakan strategi dan ide-ide serta peluang ya. Kemudian manfaat wirausahaan ini sebagai peluang mengendalikan nasib ya. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh nasib, tapi kita harus bisa mengendalikan nasib karena nasib kan yang bisa merubah kan kita sendiri gitu ya. Kalau kita tidak mau bergerak, tidak mau melakukan perubahan, maka ya kita akan terpuruk di situ, akan berjalan di tempat, tidak akan berubah gitu ya. Jadi peluang mengendalikan nasib, nah, kesempatan melakukan perubahan ya. Jadi kita harus senantiasa siap untuk berubah ya. Kemudian juga peluang menggunakan potensi secara keseluruhan atau sepenuhnya. Peluang meraih keuntungan. Peluang berperan untuk masyarakat. Ini keuntungan di sini tidak hanya finansial ya, tapi juga bisa keuntungan yang berupa yang non finansial gitu ya. Kemudian peluang melakukan hobi ya. Jadi ada banyak pengusaha yang awalnya itu berasal dari hobi ya. Berasal dari hobi atau kesukaan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka itu kan enak ya, enjoy gitu kan. Tapi kalau sesuatu itu dipaksakan kan nggak bisa gitu, tidak nyaman gitu kan. Jadi contohnya apa ini? Contohnya kalau kita berwirausaha berasal dari suatu kesukaan atau hobi. Contohnya apa? Ya, siapa mau? Contohnya itu Bu, Sebutkan namanya permisi. dulu. Ya, saya Wanda dari Biologi kelas B, izin menjawab seperti jualan bunga begitu Bu. Biasanya kan kayak di sini tuh banyak ibu-ibu yang hobinya itu kayak merawat bunga gitu, nanti berkebun terus nanti dijual. Iya, berkebun terus dijual. Terus apalagi yang lainnya mau nambahkan? Ini yang dari kelas A mana ya? Saya Yang izin dari kelas A mana ya? Ya? Iya, saya Diah Aulia dari kelas Biologi A. Contohnya itu kalau misalnya kita suka otomotif, nanti biasanya kita bikin bengkel sendiri, jadi buka lapangan kerja baru juga. Apa Diah Aulia? Iya, Bu Diah Aulia. Iya, ini tak aku cari sini nggak ada. Oke. Nah, ada lagi. Contoh lainnya, lihat di sekitar kalian aja. Nanti ada tugas loh di akhir ini. Ya, siapa nih? Bisnis Kacarisma dari kelas A. Misal kita punya hobi masak. Sebentar, siapa namanya Mbak? Bisnis Kacarisma. Isti ya? Sazakumala, Bu. Tak tulis Isti aja enggak apa ya, enggak ada yang ngembarin kan? Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak ada yang ngembarin kan? Kalau Isti kelas A berarti satu kan? Ya, gimana? Ya. Jadi misal punya hobi masak, terus kita menciptakan menu baru dengan resep baru, itu kan juga jadi sebuah inovasi, terus itu bisa mengembangkan hobi kita di bidang kewirausahaan. Betul ya, betul sekali ya. Jadi
Inovatif itu bisa kemasannya, gitu kan juga bisa ya. Kemudian ya apa namanya, di penampilan itu kan nilainya kan tinggi sekali kan. Ya, kemasan tuh tinggi sekali nilainya. Kalau misalnya hanya yang dikemas tuh apa ya, kalau di grup lapak saya tuh misalnya jenis masakannya tuh banyak yang produksi, tapi kan berbeda-beda harganya maupun ininya, konsumennya juga berbeda-beda, rasanya berbeda, tampilannya berbeda-beda itu kan. Ya, ya, jadi betul. Jadi dari kita hobi masak bisa berawal dari situ. Jadi nanti kalian pun untuk usaha ini, proposal usaha untuk semester ini pun bisa kalian awali dengan misalnya kuliner gitu ya, bidang kuliner. Boleh saja. Ini kan hanya untuk menginisiasi, nanti bisa berlanjut ke yang lebih besar lagi gitu kan. Ya, jadi biasanya menginisiasi bisnis itu memang berawal dari hobi gitu ya. Berawal dari hobi. Jadi kita senang melakukannya, senang. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ini? Oh, etika. Sekarang ada etika bisnis. Antara lain kejujuran ya. Memang kejujuran ini diperlukan di mana-mana, di semua aspek diperlukan kejujuran ya. Di bisnis pun juga demikian gitu kan. Kemudian menumbuhkan kepercayaan dan melihara hubungan yang baik, terutama dengan pelanggan. Ya. Kemudian menjaga integritas, menepati janji. Jadi kalau misalnya mau jadinya besok gitu ya, berarti besok ya harus jadi gitu kan. Jangan sampai molor-molor gitu ya. Atau mau diantar pagi jam berapa itu ya diantar jam itu atau sebelumnya. Jangan sampai ingkar janji. Kemudian juga setia ya. Wajar. Jadi kalau membuat harga itu juga harus sewajarnya. Wajar. Karena nanti kan yang buat produk semacam itu kan tidak hanya sendiri, tapi dengan ada pesaing juga gitu kan. Jadi harus wajar. Tapi kalau kita berani untuk membuat inovasi, enggak apa-apa, kita punya ini sendiri, punya level sendiri gitu kan. Punya tingkatan sendiri, punya konsumen sendiri gitu kan, sama-sama rujak cingur misalnya. Tapi bisa berbeda harganya gitu kan, sama-sama nasi goreng misalnya ya. Tapi beda rasa, beda penampilan, jadi harganya pun juga berbeda. Kemudian kewajaran sudah, suka membantu, menghormati orang lain, taat hukum, jadi tidak semaunya sendiri. Kemudian juga ini mengutamakan atau mengejar keunggulan ya, keunggulan dari produk tersebut, kemudian juga harus bertanggung jawab. Jadi semua ini nilai-nilai positif di dalam berbisnis ya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini untuk menjadi wirausahawan. Faktor ini bisa faktor personal maupun faktor di luar personal. Kalau faktor personal, ini misalnya ketidakpuasan terhadap pekerjaan sekarang. Jadi ini rasa tidak puas ini memang harus kalau orang udah puas itu kan biasanya tidak akan memperbaiki kan. Tapi kalau kita punya rasa tidak puas, maka akan terdapat suatu upaya untuk memperbaiki ya, sehingga nanti akan menghasilkan produk yang lebih baik dari sebelumnya ya. Kemudian faktor personal yang kedua adalah faktor pendidikan dan pengalaman. Ini juga akan berpengaruh atau berkontribusi pada perjalanan seorang wirausahawan. Diharapkan kalian ini sudah pendidikannya sudah lumayan, udah banyak kan ya, udah dari TK, udah SD, SMP, SMA, sekarang S1 lagi ya, S1 lagi. Ini sudah pendidikannya sudah cukup ya. Tapi nanti juga tidak puas di sini, tetap akan belajar gitu kan, karena belajar tidak ada batasan waktunya. Kemudian ini bahkan ada faktor PHK ya. PHK ini bisa ini yang tidak diharapkan sih, tapi bisa menjadi pemicu ya. Pemicu seseorang untuk menjadi wirausahawan, apalagi kalau memiliki tanggungan keluarga gitu kan, sehingga dituntut untuk kreatif, untuk berbuat, untuk berkarya supaya menghasilkan sesuatu ya. Kemudian juga dorongan faktor usia.
Kemudian keberanian menanggung risiko. Jadi ini tidak setiap orang bisa ini ya, bisa atau berani menanggung risiko lah. Di sini kalau untuk menjadi wirausaha harus berani menanggung risiko gitu kan. Risikonya ya paling ya rugi gitu kan, atau kalau misalnya kuliner mungkin tidak laku gitu kan. Tetapi kalau untuk sekarang ini yang masih pandemi ini kan bisa diantisipasi, misalnya made by order gitu kan. Jadi kalau ada pesanan baru dibuatkan, itu kan dia akan meminimalkan kerugian gitu ya. Berbeda dengan kalau zaman dulu itu harus masak dulu, padahal kan tidak awet gitu kan. Kemudian juga sekarang ini kalau di bidang kuliner ada frozen ya, ada frozen food gitu kan. Ada frozen food ya. Jadi bisa dibekukan jadi awet. Kemudian komitmen atau minat tinggi terhadap bisnis. Jadi emang harus komit ya. Kalau nggak komit nanti ya akan berhenti di tengah jalan gitu kan. 134. Oke. Oke, berarti hampir semua masuk ini ya, 134. Kadang kan mungkin ada yang keluar masuk gitu. Kemudian faktor yang kedua, tadi faktor pertama adalah faktor personal, faktor orangnya sendiri. Kemudian yang kedua faktor lingkungan ya. Lingkungan, misalnya ada persaingan dalam kehidupan. Nah, ini karena ada persaingan sehingga akan memicu jiwa kewirausahaan. Kemudian ada sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan. Jadi misalnya punya tabungan sebagai modal, kemudian juga ada modal dari warisan atau hibah ya. Orang tua, kemudian ada bangunan di lokasi yang strategis, maka muncul ide bagaimana kalau kita melakukan usaha di lahan ini dengan modal yang kita miliki gitu kan. Kemudian juga ditunjang oleh mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis ya. Kemudian ditunjang juga oleh kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan kredit dan bimbingan. Tapi kalau pesan saya jangan mengandalkan kredit ya, kalau bisa modal itu dari diri sendiri, atau mungkin di tahap awal mungkin kita bisa fundraising terlebih dahulu gitu ya. Fundraising mungkin dengan sekarang tuh jual online itu kan lagi marak-maraknya toh, jadi itu kan tanpa modal gitu kan. Kalau ada pembeli baru kita belikan, itu tahap awal untuk cari modal. Bisa seperti itu daripada kredit nggak punya ini jaminan ya. Kredit itu kan ada ininya atau ada bunganya. Kemudian ada faktor personal, lingkungan, dan faktor sosiologi ya. Ada faktor sosiologi yang dapat memicu bisnis, yaitu adanya relasi dari orang lain. Kemudian ada tim yang dapat diajak kerjasama. Jadi kalau mau berbisnis itu kita nggak bisa sendiri ya. Jadi harus kita menjalin kerjasama dengan atau bentuk teamwork gitu ya. Jadi nanti ada mitranya juga gitu kan. Kemudian ada penyandang dananya. Gitu. Jadi kita harus belajar kerjasama. Kemudian dorongan orang tua untuk membuka usaha. Jadi mungkin karena dorongan lingkungan kita, mungkin dari orang tua gitu kan. Kalau kita masih mahasiswa kan berarti orang tua ya. Kemudian juga ada bantuan keluarga, bantuan famili. Kemudian juga memiliki pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya. Sampai di sini ada pertanyaan. 136, semua masuk ini kali ya. Mbak Agnes kemarin, Mbak Agnes tuh nggak masuk. Sekarang masuk enggak nih Mbak Agnes? Mbak Agnes kemarin kelas berapa ya? Kelas apa ya? Mbak Agnes tuh kelas apa ya? Kelas A, Ibu. Kelas A. Sekarang masuk? Udah masuk? Mbak Agnes udah masuk kah? Udah sehat? Sudah masuk belum Mbak? A itu berarti Mbak Anu toh? Ketuanya Mbak Hesti ya? Mbak Hesti itu C ya? Mbak Dia. Mbak Dia ya? Iya, sepertinya belum, Bu. Saya cari tidak ada. Belum ada. Oh ya, karena memang opnam ya. Ya, semoga nanti cepat sehat ya. Kemudian saya lanjutkan, ada pertanyaan 4 langkah proses usaha. Ini pertama siap mental ya, harus siap mental.
siap mental, siap rugi gitu kan. Kemudian harus ada manajer pelaksana ya. Manajer ini kalau kita tidak bisa kerjasama dengan orang yang memiliki keahlian memanajer gitu. Kemudian komitmen ya, komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Kemudian adanya visi dan misi. Ini perlu ini ya, visi dan misi ini yang nanti akan membimbing kita, mengarahkan kita dalam menjalankan usaha tersebut ya. Proses wirausahaan dia awali dengan proses imitasi dan duplikasi, kemudian berkembang jadi proses pengembangan. Nah, ya ini jadi menurut prosesnya ya, wirausahaan itu, jadi seorang wirausahawan itu akan diawali dengan proses imitasi, jadi meniru gitu ya, meniru, imitasi itu meniru, dan duplikasi, berarti double ya, duplikasi. Kopas gitu kan, seperti copy paste gitu, kemudian baru berkembang menjadi proses pengembangan. Dan akhirnya proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya, dengan produk yang sebelumnya yang sudah ada. Jadi awalnya memang kita meniru-niru gitu ya, tapi lama-lama nanti akan muncul kreativitas dan inovasi kita gitu untuk menghasilkan produk yang baru gitu ya. Di tahap awal enggak apa-apa gitu, tahap awal enggak apa-apa, jalanin aja, nanti lama-lama akan berkembang sendiri gitu. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh personel wirausahawan itu sendiri. Ya jelas ya. Kemudian menilai peluang usaha baru. Dari dalam lingkungan organisasi, ini adanya tim yang kompak ya dalam menjalankan bisnis. Jadi kita harus punya tim yang kompak, yang solid gitu ya. Nah, ini tim ini kalau sekarang kan hanya ini ya ngawur ya, hanya urut presensi, itu tentunya belum tentu klop gitu kan. Tapi enggak apa-apa, kita harus belajar bekerja sama dengan teman-teman kita sendiri. Kok nanti benar PKMK itu biasanya adalah ini ada kakak kelas, kakak tingkat yang sudah punya pengalaman, kemudian juga bermitra dengan beda prodi, beda fakultas gitu kan, yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya sesuai dengan kebutuhan bidangnya gitu ya. Terus sekarang nggak apa-apa karena ini memang mata kuliah wirausahaan, sehingga kita belajar bekerja sama dengan teman kita sendiri. Nanti sudah bisa dikembangkan dengan multidisipliner. Ya. Kemudian kalau faktor lingkungan ya, dari lingkungan menilai peluang usaha baru itu bisa karena adanya pesaing ya. Ada persaingan yang menguntungkan. Persaingan yang menguntungkan. Ini tergantung kejelian kita sih ya. Persaingan yang menguntungkan. Jadi kita bisa membaca peluang-peluang tersebut yang ada persaingan, tapi kita bisa membaca peluang yang bisa dikembangkan ya. Sehingga nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian ini hal pentingnya juga adalah adanya konsumen dan supplier yang kontinu. Nah, ini hubungan konsumen dengan supplier ini harus dijaga juga gitu kan. Jadi nanti membuat suatu jaring-jaring gitu kan, ada supplier, ada konsumen gitu kan. Kemudian adanya bantuan dan investor bank yang memberikan kemudahan. Bank kalau menurut saya sih jangan diutamakan sih ya. Kalau bisa kita punya modal sendiri, urunan gitulah, urunan dari kecil-kecil. Kemudian juga kebijakan pemerintah. Kemudian saya akan memperkenalkan ini profil wirausahawan ya, atau karakteristik wirausahawan nanti secara spesifik nanti akan dijelaskan oleh Pak Lukman kayaknya ya, untuk yang entrepreneurship brand. Ya. Ini jiwa yang dimiliki wirausahawan yang pertama adalah berpikir yang baru tadi ya, inovatif tadi. Kemudian melihat peluang, ini akan diulang-ulang terus karena biar kalian nanti bisa nyantol gitu ya, inovasi produk. Ya. Kemudian mengerti preferensi konsumen, jadi mengetahui selera konsumen yang disukai yang seperti apa, ya preferensi konsumen seperti apa. Kemudian berani tampil beda. Berani tampil beda dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga memiliki konsep dan strategi yang praktis. Nah, di sini kan saya hanya akan memberikan teorinya seperti itu ya. Nanti untuk prakteknya nanti kalian
Ini masih banyak, nanti bisa dibaca sendiri karena mudah. Ini masing-masing kelompok, ini sekarang jam berapa tuh? Oh, kurang 7 menit ya. Kelompok sesuai dengan yang kemarin saja, ini mencari peluang bisnis biologi di sekitar kalian. Ya. Jadi misalnya satu kelompok ada anggotanya 5 mahasiswa gitu ya. Itu masing-masing mahasiswa mencari peluang bisnis biologi di sekitar kalian, kemudian nanti didiskusikan. Kemudian dibuat ya, diramu menjadi suatu apa ya namanya ya, uraian gitu ya, justifikasi tentang ini, tentang peluang bisnis biologi gitu kan. Ini banyak sekali ini ya, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang apa namanya, aneka olahan ya, bidang kuliner ya. Kemudian juga memanfaatkan barang-barang yang selama ini dianggap sampah ya atau tidak, atau barang bekas gitu. Itu nanti kalian ramu, kalian buat ya, kalian kemas ya, ramu itu kemas menjadi suatu bentuk presentasi ya, bentuk presentasi. Jadi nanti ada topik, ada judulnya, kemudian ada uraiannya, begitu kan. Terus masing-masing kelompok mengumpulkan di kelas GCR masing-masing di forum ya, di apa namanya, di forum itu ya, di kolom forum itu. Kemudian minggu depan nanti saya akan memilih ya, kan nggak mungkin semua akan presentasi. Jadi kan ini ada 3 kelas, kemudian ada berapa kelompok, kemarin itu banyak sekali, 10 sekitar, mungkin satu kelas mungkin 10 ya, ada 10 yang 9 mungkin ya. Itu nanti mungkin saya akan mengambil sebagian. Jadi nanti pengumpulannya maksimal H-1. Jadi kalau sekarang ini kan hari Selasa toh, ya Selasa ya. Berarti hari Senin depan itu maksimal sudah dikumpulkan gitu ya. Pengumpulannya di ini aja di kolom forum GCR saja ya, karena email juga penuh gitu. Nanti sehingga saya nanti H-1 bisa menyeleksi kira-kira besok yang presentasi siapa gitu ya. Di waktunya kan hanya 50 menit. Jadi kalau satu kelompok presentasi 5 atau 5 menit itu ya, 5 sampai 7 menit ya mungkin ya, bentar aja. Nanti saya akan pilih ya, kira-kira yang mewakili dari kelompok kalian itu yang topik mana, dan pemilihan itu pas hari H ya, pas Selasa depan. Jadi nanti semua harus siap presentasi, kemudian pada hari H-nya baru saya tentukan siapa yang akan mewakili presentasi itu gitu ya. Nah, jelas nggak? Sudah jelas belum apa yang saya maksud? Jadi ini ada tugas. Ibu izin bertanya. Apa diperbolehkan? Berarti nanti itu. Siapa ini? Mbak Foni toh? Iya, Bu, saya Foni dari biologi B. Dari biologi B, Bu. Kelas B. Ya. Berarti nanti itu satu kelompok membuat satu ide inovatif seperti itu ya, Bu, dan dipresentasikan. Bisa ide, bisa kalian melihat dulu di lingkungan sekitar Anda itu ada peluang bisnis biologi apa, atau sudah ada bentuk usaha, bisnis usaha di sekitar kalian bisa, cuman nanti di modul aja dari kalian melihat itu, kemudian mungkin muncul ide gitu ya. Kemudian masing-masing mahasiswa dalam kelompok itu kalian berdiskusi, idemu apa, dikumpulkan 5 dari 1 gitu kan, kemudian diolah. Nah, yang akan diangkat itu apa? Apakah semua diangkat atau dikombinasikan gitu. Jadi misalnya di sini ada usaha ternak lebah madu misalnya, itu kan juga bentuk usaha toh, ada jual madu kan. Tapi dia ternak sendiri, lebahnya ternak sendiri, tidak hanya reseller kulak jual itu enggak, tapi dia produk sendiri. Misalnya seperti itu. Kemudian juga ada yang punya bisnis hidroponik gitu ya, hidroponik yang sudah melayani supermarket gitu kan, hidroponik organik misalnya seperti itu. Kemudian juga ada yang memiliki usaha apa ini, ikan hias misalnya. Ikan hias kan juga prospektif ya, atau burung ya, dengan menangkarkan itu loh, bukan ngambil dari alam, tapi yang menangkarkan ya, menangkarkan sendiri. Itu Mbak siapa tadi?
Mbak siapa Foni, tadi? Mbak Bu. Foni ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi, Jelas Bu. ya? Ya, Iya, ya, Bu. silakan. Ya, Bu, saya Syafa Jalati dari kelas B izin bertanya untuk isi PowerPoint-nya itu apa nanti hanya sebatas ide gitu, Bu, atau ada struktur khusus di PowerPoint-nya gitu, Bu, seperti cara mungkin atau bagaimana, Bu? Oke. Justifikasi. Jadi mungkin ada judulnya gitu kan, kemudian juga ada uraiannya, itu bisnis apa gitu kan, bisnis apa. Terus bagaimana dulu ceritanya, sejarahnya bagaimana bisa terbentuk, misalnya seperti itu. Bisa terbentuk usaha seperti itu bagaimana gitu kan. Jadi kalau yang kakak kemarin, yang center kemarin itu memang karena jumlahnya sedikit ya, itu tugasnya mandiri sendiri-sendiri gitu. Kemudian dia ini apa, saya minta untuk mendatangi ke pelaku bisnis yang dia suka gitu kan. Kemudian bertanya, wawancara gitu kan, wawancara sejarahnya bagaimana dulu kok bisa terbentuk seperti ini. Sejarah itu penting sekali ya supaya bisa menginspirasi kalian. Itu oh ternyata begini, triggernya tuh ini gitu kan, mungkin karena faktor kebutuhan gitu kan, atau apa gitu kan. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Ya, termasuk pemasarannya juga kemarin tuh, ya itu tergantung ini sih, pinter-pinternya kalian untuk ini, untuk membaca peluang gitu ya. Syukur-syukur di dekat kalian ada ini, udah ada contoh usaha yang jalan gitu, yang udah jalan gitu. Makanya nanti akan saya pilih gitu kan, yang kira-kira yang bisa mewakili gitu. Tapi itu dinilai, semua saya nilai itu. Termasuk kemarin judul topik itu juga saya nilai. Dari ketepatan dan lain-lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mbak Silvi, Mbak Dewi Sulastri, Mbak Hesti Marjina ini kan ketua kelas C ya? Iya, Bu. Mbak Dewi, Mbak Azahroh, Mbak Bistis, Mbak Dewi, Mbak Dewinya banyak nih, Mbak Dewi Sulastri, Mbak Dewi Krisnawati, Mbak Silvi, oh ya. Dari kemarin gimana? Dari hasil sosialisasi yang Sabtu kemarin bagaimana? Ada yang membuat PMB? Iya, Bu. Izin menjawab dari sosialisasi kemarin, itu diharuskan untuk membuat proposal ide gitu, Bu. Ya, berkaitan dengan praktikum juga itu. Ya, sinkron kan? Iya. Iya. Ya kan tanggal 10 kayaknya, paling lambat. Iya kan? Tanggal 12, Ibu. Tanggal 12, Bu, kalau diundur. Dari asisten. Oh, diundur ya. Semula kan tanggal 10, oke. Ini kayaknya waktunya sudah lewat 1 menit ini, dan biasanya kan ini Zoom-nya dipakai berikutnya sudah ganti kelas kan? Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini bisa kita akhiri ya. Dan jangan lupa ini tugasnya tadi, tolong nanti kalau ada yang belum jelas melalui ketuanya bisa dikonfirmasi ke saya. Oke. Kemudian untuk proposalnya secara teknis nanti bisa minta bimbingan dari asisten ya, karena saya sudah menekankan kalau praktikum KWU ini adalah fokus pada pendampingan pembuatan proposal gitu ya. Sehingga nanti produk dari semester ini tercapai, kemudian juga setelah lulus KWU ini juga tetap akan membuat proposal ya terkait dengan kewirausahaan. Oke. Jadi saya kira kuliah hari ini bisa kita akhiri ya karena waktunya memang, dan semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.